Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi bil khitab wan nutqa bis shawabi wal 'amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di masjid ini, di majelis ini, mudah-mudahan ini jadi wasilah mendatangkannya ridha Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkannya seluruh hajat, cita-cita dan keinginan kita, dan mudah-mudahan kita semuanya pun ditakdirkan oleh Allah, dikaruniai oleh Allah, kita, istri kita, keluarga kita, zuriyah turunan kita menjadi orang-orang yang soleh-solehah semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca kitab Hikam, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-9 banyak. Yang mana hikmah ke-9 ini berbunyi qala muallifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyaf wanfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwali. Pendek ya, banyak hikmahnya. Tanawwa'at, bermacam-macamnya, ajnasul a'mali, jenis-jenis amal yang kita kerjakan. Tanawwa'at ajnasul a'mal, bermacam-macamnya jenis amalan, bitanawwu'i waridatil ahwali, karena sababnya bermacam-macam pula lah hal atau waridat yang datang di dalam hati seseorang. Atau bisa kita artikan bermacam-macamnya jenis amal yang dikerjakan itu sababiahnya karena bermacam-macamnya kondisi atau situasi atau keadaan yang datang di dalam hati seseorang. Sehingga dalam hikmah ini Ibnu Athaillah As-Sakandari akan menjelaskan beberapa hal atau beberapa poin yang penting banyak. Pertama, yang dimaksud dengan akmal atau amal dalam hikmah tadi adalah ibaratun an harakatil jismi, yaitu pergerakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Kemudian yang dimaksud dengan waridat atau ahwal adalah ibaratun an harakatil qalbi, satu ungkapan, satu penjelasan untuk menunjukkan pergerakan yang dilakukan di dalam hati. Nah, sehingga hati manusia ini nanti ada 3 hal yang muncul, Pak. Kalau mungkin Bapak pernah dengar, 1 khotir, yang kedua waridat atau hal, yang ketiga ada yang namanya makom. Itu teh naon deui eta teh. Nah, yang pertama saja yang disebut dengan khotir itu apa? Yaitu yakhtiru fihi al-khawatiru az-zulmaniyatu wa nuraniyatu summiya ma yakhtiru fihi khatiran. Kalaulah hati kita ini ngeretes atau ngereteg, naon ngereteg itu namanya bahasa Sundananya, bahasa Indonesianya. Kalau hati kita ini ngereteg, ngeretegnya naon ya, Pak? Saya ngalugatnya dulu di pesantren sih ngeretegnya banyak. Ngeretas atau naon artinya? Terbesit di dalam hati keinginan untuk melakukan kemaksiatan, keinginan untuk melakukan ibadah,
maka bersitan tadi, kretekan tadi, itu disebutnya khotir. Ketika hati, kan kita melakukan amal ibadah itu mulanya dari mana, Pak? Ya tentu dari hati kan, banyak. Nah, ketika hati ini menuntun kita untuk melakukan ibadah, tapi di sisi lain dia juga sering menuntun kita melakukan kemaksiatan, maka yang model-model hati kayak gini, kretekannya tadi, bersitannya tadi, itu disebut khotir. Tetapi kalau udah nggak ada bersitan atau kretekan untuk melakukan kemaksiatan, maka sumia waridan au halan. Kretek tadi, khotir tadi sudah ganti nama menjadi hal atau warid. Nah, itu kalau ada kretek untuk melakukan ibadah, tetapi dia itu nggak langgeng banyak. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Nah, itu namanya hal. Tetapi kalau udah dawam, hati itu ingin nanti ibadah, baik beres ibadah, hoyong deh ibadah, beres ibadah, hoyong deh ibadah. Hal yang kayak gitu namanya berganti nama menjadi makom. Nah, jadi ada khotir, ada hal atau warid, ada juga makom. Nah, kita jelaskan nanti beserta contohnya banyak. Nah, jadi kondisi atau keadaan atau perasaan yang melintas di hati seseorang itu terbagi menjadi dua bagian, Pak. Yang pertama ada yang disebut dengan ahwalun nafsiyah wa ukhra ijtimaiyah. Satu ada yang disebut hal atau ahwal nafsiyah, yang kedua ada yang disebut hal atau ahwal ijtimaiyah. Kalau nafsiyah sifatnya personal, sifatnya pribadi, keadaan dan situasi dirinya bersama Allah. Ada juga yang ijtimaiyah, yaitu kondisi atau perasaan dirinya bersama dengan makhluk Allah atau sosial. Nah, mungkin Bapak masih bingung ya banyak, tapi insya Allah kita akan terangkan satu persatu banyak. Kita kembali ulangi lagi banyak. Bermacam-macamnya jenis amal tergantung dengan macam-macamnya hal yang ada di dalam hati. Kalau sampai sini ini paham dulu tidak banyak? Atau bisalah yang lebih mudahnya kita sampaikan bahwa tanawwa'at ajsanul a'malidh dhahirah bi tanawu'i al ahwalil batinah. Jenis amal dohir tergantung dengan amal batinnya, atau amal dohir mengikuti amal batinnya. Sampai sini paham banyak? Atau masih puyeng? Nggak puyeng lah. Kalau udah paham mereka eren nggak usah gitu. Nah, jadi gimana atuh? Nah, jadi kita terangkan saja dalam kitab yang sering kita bacanya banyak. Wahia ibaratun an masyairin dakhiliyah tamuru wala tastakiru. Pertama ada yang disebut dengan ahwal nafsiyah, yaitu kondisi atau keadaan batin seseorang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada sangkut pautnya dengan sosialnya, tidak ada sangkut pautnya dengan makhluk lainnya. Yang dimaksud dengan itu apa? Ialah satu perasaan yang bersifat batin, tamuru wala tastakiru. Dia hanya melintas tapi tidak bisa menetap banyak. Golib-golibnya dia itu melintas tapi tidak bisa menetap. Yang mana perasaan tadi, kondisi batin tadi ta'ati natijata wukufi wa ta'amulin inda ba'di sifatillahi ta'ala. Lahir buah dari hasil memutolaah, memahami, mengetahui atau mentafakuri sebahagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil contoh kecil seperti ini. Orang soleh itu jenis dan modelnya banyak ya Pak ya. Ada orang soleh itu yang contohnya yaglibu alaihim al-wukub inda sifatir rahmah. Mereka itu mempelajari sifat-sifat Allah yang dari segi jamaliyahnya. Dia pahami sifat rahmat Allah, maha pengasih, maha penyayangnya Allah. Dia pahami kemudian sifat karomnya Allah, maha dermawannya Allah. Dia pahami sifat ihsan, maha baiknya Allah. Dia pahami, dia tafakuri sifat maghfirah dan wasi'atal rahmah atau wasi'atal afwi.
dia pahami sifat ampunannya Allah dan luasnya maafnya Allah Subhanahu wa taala. Dia pahami, dia telaah, dia pelajari, dia tafakuri, dia perdalam hal itu, kira-kira berefek nggak Pak ke dalam hatinya? Ketika dia sudah mempelajari sifat rahmat, dia tafakuri sifat rahmatnya Allah, dia tafakuri sifat maghfirahnya Allah, dia tafakuri sifat maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Dari yang telah dia pahami, dia pelajari, dia tafakuri, kinten-kinten efekan teu kana hatena, Pak. Ada efek tidak, Pak? Ada ya, Pak ya. Nah, ketika efek itu terjadi, maka ada dorongan dari batinnya ini untuk beramal sesuai dengan keadaan hati yang muncul dari hasil tafakurnya tadi. Kalau dia mentafakuri sifat rahmatnya Allah, mentafakuri sifat maha baiknya Allah, maka dia menjalani kehidupan sehari-hari penuh dengan husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lara satara bintu. Dikasih musibah saja, dia pasti masih bisa berhusnudon. Ini kenapanya orang teh gering wae rarasaan mah ubar teh geus ka mana ti mimiti alternatif nepi ka medisna geus dicobaan kabeh, tapi kok masih gering keneh, masih sakit keneh. Tetapi keadaan batinnya dia sudah paham betul bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kasih, maha sayang, maha rahmah kepada seluruh hambanya. Kira-kira masih bisa berhusnudon kepada Allah? Masih bisa tidak, Pak? Tentu masih bisa. Nah, sehingga husnudon itu lahir dari mana, Pak? Dari keadaan batinnya. Nah, sehingga banyaknya jenis amal itu lahir dari keadaan batin seseorang. Oke, setelah dia bisa berhusnudon kepada Allah, kemudian ketika dia menjadi seorang dai, ketika dia mengajak orang lain, kira-kira yang lebih dia tonjolkan ketika berdakwah itu mengancam atau memberikan kabar gembira? Pasti lebih banyak memberikan kabar gembira. Makanya kan ajengan itu rupa-rupa banyak. Kiai itu kan rupa-rupa. Ada yang satu sisi kiai itu ambak-ambakan bae. Pokona mah lamun kieu neraka, kieu neraka, kieu neraka. Pokona mah kabeh teh neraka bae atos eta mah. Ada yang jenisnya kayak gitu, Pak? Ada. Ada yang setik-setik di mah surga. Tukang-tukang maboknya bisa jadi masuk surga. Ada nggak ya kayak gitu, Pak? Ada. Nah, itu backgroundnya dari mana kok bisa muncul seperti itu? Karena dia mentafakuri, mendalami salah satu sifatnya Allah, yaitu sifat jamaliyahnya Allah. Sehingga yang ada di dalam hatinya itu Allah itu maha nyaah. Yang ada di dalam hatinya Allah maha pengampun. Yang ada di dalam hatinya Allah maha memaafkan. Yang ada di dalam hatinya Allah maha berbuat kebaikan ke seluruh hambanya. Sehingga yang terpancar dalam anggota badannya ketika beramal ialah refleksi dari sifat-sifat yang ada di dalam hatinya tersebut. Kita sampai sini bisa dipahami atau tidak? Bisa ya, Pak ya? Nah, kemudian ada lagi jenisnya itu kiai atau orang soleh. Mereka yang wukuf atau memahami, mempelajari, mentafakuri sebahagian sifat-sifat Allah, tapi yang jalaliyahnya, Pak. Jalaliyah itu dari keagungannya Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat qahar. Qahar itu maha menundukkan segala sesuatu. Punya sifat salatoh, maha menguasai sesuatu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang zalim, orang durhaka, orang fasik, orang munafik akan disiksa nanti di akhirat. Sehingga kira-kira kalau ada orang yang mempelajari, memahami, mentafakuri hal ini, yang berefek ke dalam hatinya apa, Pak? Tentu akan menjadi semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hek dakwah orang yang tadi, kira-kira yang muncul dari perkataannya apa, Pak? Selalu mengajak jemaahnya untuk waro. Selalu mengajak jemaahnya untuk selalu hati-hati. Selalu mengajak jemaahnya untuk menjauhi kemaksiatan, bahkan selalu memberikan peringatan. Kenapa itu bisa muncul? Karena kondisi batinnya muncul sababiah dia sering mentafakuri sebagian sifat Allah yang jenisnya iqab, syadidul iqab, walahum azabun azim, walahum azabun alim. Sehingga yang muncul itu adalah refleksi dari sifat-sifat yang tadi. Sampai sini bisa dipahami atau tidak? Bisa ya, Pak ya? Nah, kemudian dari segi sosialnya, kalau ada orang yang mentafakuri sifat rahmatnya Allah,
mentafakuri sifat maha baiknya Allah, maka cenderung orang tersebut dermawan ya Pak ya. Ke seseorang pasti dia akan banyak sedekahnya. Ke seseorang dia itu akan pasti banyak memaafkannya. Bahkan ketika dihina oleh orang lain mungkin lebih bisa untuk bersabar. Ketika dia mau marah tentu dia akan bisa menahan amarahnya. Kenapa bisa seperti itu? Hal itu muncul dari keadaan hatinya yang sudah paham betul bahwa Allah memiliki sifat rahmah, bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat afu, Maha Pengampun, Maha Penyayang dan lain-lainnya. Kemudian kalau ada seorang hamba yang punten banyak yang dalam tafakurannya, dalam mutolaahnya, dalam pemahamannya, dia memahami sifat koharnya Allah, maha segalanya Allah, maha agungnya Allah, maha perkasanya Allah. Bahkan Allah menjanjikan siksaan bagi orang-orang yang durhaka nanti di akhirat. Ini tentu dalam aplikasinya sehari-hari dia akan semakin takut kepada Allah. Banyak tobatnya, banyak takutnya, akan semakin warok dalam menjalani kehidupan, akan semakin ihtiyat dalam menjalani kehidupan. Dari dua gambaran tadi sudah jelas tidak Pak? Bahwa kondisi batin seseorang itulah yang akan mendorong dia untuk melakukan jenis amalan. Kalau kondisi batinnya dia itu memahami sifat rahmat, sifat dia memahami, mengitikadkan bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang dan lain-lain, yang muncul tentu refleksi dari sifat rahmat tadi. Ketika dia memahami bahwa Allah sifatnya kohar, sifatnya aziz, Allah syadidul iqab dan lain-lain, maka refleksi dari sifat yang dia pahami terus tadi dari kondisi hatinya, tentu dia akan semakin takut dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami banyak? Bisa ya Pak ya? Nah jadi ada nggak contohnya orang-orang yang seperti itu? Banyak ya Pak. Nanti kita akan berikan beberapa contoh. Tetapi sebelum dilanjut bisa ada yang bingung, sok Pak taruh segala. Sebelum dilanjut ya Pak ya. Atau cekap Pak? Ya. Ari lalai, ari sombong, ari mana deui? Ari ria, ari takabur, ari ujub eta datang nanti mana? Ya datangnya memang dari bawaan dari sananya. Ya artinya kan kita itu dari sananya sudah memang bawa sifat takabur ya Pak ya. Dari sananya sudah bawa sifat ria, dari sananya sudah bisa bawa sifat ujub dan lain-lainnya. Nah, kemudian itu munculnya kapan? Ketika kita tidak bisa mengalahkan sifat takabur tadi dengan lawannya. Kapan sifat ria itu muncul? Ketika ria tidak bisa dikalahkan oleh ikhlas. Ketika kapan takabur dan ujub bisa lahir? Ketika ujub dan takabur tak bisa dikalahkan oleh tawadu. Ya, artinya kita kan masing-masing punya potensi banyak. Bapak punya potensi tawadu, Bapak punya potensi takabur. Punya kan banyak? Dua-duanya. Nah, kemudian ketika takabur muncul, berarti yang kalah tawadu. Ketika ria yang muncul, berarti yang kalah ikhlas. Nah, artinya kita memang sudah punya bawaan dari sananya kedua sifat ini. Cuma ketika nanti aplikasinya, mana yang lebih dominan, itulah yang akan muncul. Seperti itu. Nah jadi kalau kita kembali lagi banyak bahwa kondisi batin seseorang itu, jadi ada kondisi batinnya, ada kondisi sosialnya. Itu bisa menjadi sababiyah, amaliyah yang keluar itu bermacam-macam dan mesti harus berbeda-beda. Yang kita maksud amal di sini bukan yang wajib ya Pak ya. Yang wajib mah sudah sepakat, mau apapun kondisi batinnya, mau dia batinnya menghayati sifat rahmat, menghayati sifatnya azab, ya tetap yang rukun Islam tetap wajib dikerjakan. Cuma kan beda-beda nih Pak. Orang udah sholat, ada yang zikir ada Pak? Ada ya Pak? Orang udah sholat, ada yang baca Quran? Ada. Kemudian udah sholat, ada yang sholat lagi? Ada Pak?
Ada. Yang udah sholat ada yang termenung di pojok, kemudian menundukkan kepalanya sambil menangis, ada. Ada. Bahkan yang sesudah sholat pergi, langsung pakai jaket, kendarai motornya, bekerja lagi, ada. Banyak. Itu sebenarnya semuanya salah atau tidak? Nah ini kacamata inilah yang akan kita perhatikan pada malam hari ini. Sehingga ke makhluk Allah, apalagi muslimin, kita harus tetap berhusnudon. Walaupun amaliyah yang lahir itu berbeda-beda. Kenapa perbedaan amaliyah tersebut bisa lahir berbeda-beda? Karena tergantung kondisi batin seseorang dan kondisi sosial seseorang. Oke. Kalau ada orang ba'da sholat dia zikir, berarti kondisi batinnya menuntut dia untuk berzikir. Apa permulaannya? Ya tentu dia menghayati, mempelajari, memahami bahwa berzikir ini pahalanya bakal ini, bakal ini, bakal ini, bakal ini. Sehingga itu yang mendorong dia untuk berzikir. Kemudian kira-kira ada nggak Pak? Orang ba'da sholat langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang dia terlintas di dalam hatinya pada saat itu, kalau kita sedang melakukan ibadah, maka disitulah ijabah doa. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Na'budu dulu, baru nasta'in. Pasti ijabah. Ada yang modelnya kayak gitu Pak? Ada juga orang itu yang setelah sholat malah nangis. Kenapa? Karena ketika dia setelah melakukan kewajiban, hadir di dalam dirinya pengalamannya yang dulu, yang kelam. Dia sering ini, dia sering maksiat, dia sering ini. Sehingga dia membaca istighfar, kemudian bercucuran air mata bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Pak? Beda nggak amal-amalnya? Kenapa beda? Karena kondisi batinnya berbeda-beda. Sampai sini bisa dipahami Pak? Oke. Kalau Bapak sudah paham ini, mari kita lihat beberapa contoh dari ulama-ulama besar ya Pak. Ulama-ulama yang diakui. Salah satunya adalah seorang ulama bernama Imam Daud At-Ta'i. Yang mana beliau ini orang yang soleh, orang zuhud, bahkan keilmuannya sudah tidak perlu lagi ditanyakan. Tetapi ada salah satu hal yang tak bisa dia lakukan, yaitu tergambar dari apa yang pernah beliau sebutkan dan catatkan. Ilahi hammuka attola alayya lihumumi dunyawiyah. Kalau di ibarat lain ada yang mengatakan ilahi hammuka attola alal humumi dunyawiyah wahala baini wa bainar ruqad. Jadi Imam Daud At-Ta'i ini adalah seorang ulama yang ketika waktu malam dia ini tidak bisa tidur baik Pak. Artinya selalu begadang. Ini kayak santri-santri yang tukang gadangnya si gadang mah asa kekuatannya dengan dalil ini ya. Tapi tinggal heula ya, bedanya ini. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Pantasnya Pak ari ulama penting-penting nanaonan. Salat tahajud adalah siapanya? Terus apa lagi Pak? Baca Quran, atau kalau tidak melakukan itu ya tertidurlah mengamalkan apa yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alal laila ma'asha wa ja'alal laila apa? Wa ja'alal laila libasa wa ja'alan nahara ma'asha. Malam untuk istirahat, siang untuk mencari penghidupan. Kan itu sunnatullahnya kan seperti itu Pak. Ari ieu waktu penting teu bisa wae tertidur. Kira-kira kalau Bapak melihat kondisi seorang ulama besar kayak gitu, Bapak rek kumaha? Puting tidur hayo we gadang. Enggak bisa tidur. Baca Quran teu deuk eta ge. Diem bae. Tidur aja. Tiduran berbaring tapi enggak tidur-tidur. Nah, sehingga suatu ketika ditanyakan, kemudian muncullah ungkapan dalam lantunan doanya, Ilahi, hai Tuhanku, ya Allah, ya Rabbana, hammuka atola alayya lihumumid dunya. Memikirkanmu, selalu mentafakuri zatmu, membuatku tak sempat memikirkan hal-hal duniawi. Jangankan memikirkan makan, jangankan memikirkan pekerjaan, memikirkan yang bentuknya duniawi, semuanya sudah tidak bisa. Kenapa? Karena terhalang oleh pikiranku terhadapmu. Bahkan sampai hebatnya pikiran tersebut
yang ada di dalam batinnya Imam Daud At-Ta'i, wahala baini wa bainar ruqad, dan pikiran itu yang menghalangi aku bisa tertidur nyenyak seperti orang-orang yang lainnya. Ini satu Pak contoh. Nah sehingga kita masih gana ulama yang tidak mengikuti sunnah Rasulnya. Memang kunaon? Kapan Rasul pernah dawuh, saya ini nabi, saya ini atazawwaju menikah, ana asumu saya puasa, wa ana abtiru kata Kanjeng Rasul, saya pernah nggak puasa, puasanya pernah, berbukanya pernah, bahkan wa ana anamu saya tertidur. Kapan sunnah Rasul tidur tuh? Ya masih gana orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul. Imam ulama deh. Dia tidak paham bahwa kondisi batin yang ada saat itu yang dialami oleh Imam Daud At-Ta'i adalah berkecamuknya hati memikirkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya ketika bapak dulu ke kasmaran mikirkan ibu anu aya di rumah. Kira-kira tidur teringat tidak? Saya mah ingat si teteh mah malah begitu ibra sarena. Artinya apa Pak? Memikirkan hal yang sebegitu apa ya Pak ya? Rendahnya sajalah dibandingkan dengan Allah, itu kan sudah mengganggu kita ya Pak ya. Ya apalagi sekarang seorang ulama yang sudah kasengsrem, yang sudah jatuh cinta, sehingga ingatannya nggak bisa lepas dari Allah. Kalau kita dianugerahi keadaan batin yang seperti itu, mungkin hal yang sama bisa kita rasakan. Ya. Sampai sini bisa dipahami Pak. Kemudian ada ulama besar lagi bernama Imam Fudail bin Iyad. Kemarin sudah kita ceritakan banyak bahwa Imam Fudail bin Iyad ini adalah seorang ulama besar yang backgroundnya itu melalui masalah lalu yang sangat kelam ya Pak ya. Karena status masa lalunya kan qotting utorik, tukang begal, tukang rampok, tukang curi, tukang colong. Imam Fudail bin Iyad yang nantinya menjadi salah satu gurunya Imam Syafi'i ya Pak ya. Luar biasanya teh. Suatu ketika ini diriwayatkan oleh Imam Ishaq bin Ibrahim At-Tabari. Beliau ini wukuf. Wukuf itu di mana Pak? Di Arafah ya Pak. Kalau wukuf di Arafah, kira-kira sunnahnya ngapain Pak? Ada yang pernah ke haji Pak? Atau umroh lah minimal? Nah ya kita kan niat udah sampai, cuma jasadnya masih didirikan banyak. Ya mudah-mudahan semuanya niatnya sudah sampai nanti sama jasad-jasadnya banyak. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kan secara fikih ya Pak, kalau ada di tanah Arafah ketika wukuf itu kan baca zikir, baca wirid, baca doa. Nah, kan saya itu dulu pernah bapak sebelum hajian tuh kan sampai-sampai maka dia kata bapak lamun mana yang ke ditakdir Allah pergi ke Arafah, ayo doana, ieu diijajakeun ti guru, ieu doana, ka ieu wiridanana, ya zikirna. Kenapa? Ya karena memang di situ itu salah satu saatul ijabah, waktu dekat di ijabahnya doa. Selain itu makanul ijabah, tempatnya menjadi berkah ketika di bawah berdoa akan semakin dekat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada dua Pak untuk ijabah itu. Ada saatul ijabah, waktu yang diharapkan dekat ijabah Allah. Itu kan kalau kita ini kan sebada melakukan ibadah antara azan dan iqamah, terus imam Jumat duduk di antara khutbah pertama antara khutbah kedua, nah itu lain tuluikeun nundutan, tapi itu teh angkat tangan, waktunya berdoa. Kenapa? Doa di situ saatul ijabah, waktu dekat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita punya kan di sini cuma saatul ijabah. Tapi kalau di Mekah ya saatul ijabahnya punya, makanul ijabahnya punya. Apa itu makanul ijabah? Tempat yang kalau dipakai berdoa di sana, doa tuh dekat di ijabahnya. Salah satunya apa Pak? Arafah, ya tadi itu disebutkan lan eta lah. Terus nah tuh raudhah, tahu raudhah ya Pak ya? Raudhah. Terus apalagi itu teh? Yang antara makam Kanjeng Nabi Ibrahim sama Hijri Ismail ya. Nah, di dekat situ. Oh pokoknya mah banyak makan ijabah atau tempat-tempat yang ketika berdoa maka akan dekat ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Imam Fudail bin Iyad, kata Imam Ishaq bin Ibrahim At-Tabari ini, dari mulai calik sampai kaberesna, kapan ti ka Arafah ti lohor apa ya? Lohor, hancat-hancat kan
Sebelum maghrib Pak, sampai ke asar. Kita di sana. Dari mulai pertama gek calik sampai hatta afadol imam semuanya pergi, dia nggak ngapa-ngapain. Yang dia lakukan hanya satu banyak. Ketika berada di Arafah, ila annahu wada'a yadahu al-yumna ala khaddihi. Dia letakkan tangan kanan di pipi kanannya. Wa ta'ta'a ra'sahu, kemudian dia tundukkan kepalanya. Ya baki khofian, sambil menangis terseduh-seduh dengan suara yang lirih. Itu dilakukan tikawir duduk sampai ke akhir. Padahal Imam Fudayl bin Iyad ulama besar. Kok sekelas sunnah di Arafah itu hafal? Kira-kira sampai sini bisa dipahami atau tidak? Apa yang terjadi pada saat itu? Setelah semuanya berangkat, setelah semuanya pergi, kemudian warofa'a ra'sahu ila sama. Kemudian dia angkat kepalanya menghadap ke langit, mari berkata, wasau'ata wallahi minka wa in ghafartali. Qalaha salasan. Diucapkan 3 kali. Wasau'ata, betapa buruknya diriku ini ya Allah. Wallahi demi Allah, betapa jeleknya diriku ini minka di hadapanmu. Wa in ghafartali, walaupun engkau telah mengampuni seluruh dosaku. Ya Allah, betapa diriku ini hina, betapa diriku ini sangat luar biasa jauhnya darimu, betapa buruknya statusku di hadapanmu ya Allah. Wa in ghafartali, walaupun engkau telah memaafkanku ya Allah. Kira-kira keadaan dan kondisi batinnya pada saat itu lagi apa? Hadirnya bayangan masa lalu yang kelam hadir pada saat itu ketika dia berada di Arafah, sehingga dia nggak punya pilihan lain. Saat itu yang bisa ia lakukan hanya termenung. Orang kalau sudah ngerasa sesek, Pak, sesek kurasa kaduhung, sesek kurasa penyesalan, sesek dengan rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, bibir sudah tidak bisa lagi fokus mengucapkan zikir-zikir. Bibir sudah tidak bisa lagi mengucapkan doa, melantunkan doa. Yang bisa dia lakukan pada saat itu hanya termenung dan menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan di masa yang lalu. Kira-kira itu ibadah nggak Pak untuk dia pada saat itu? Ibadah tidak? Ibadah. Nah, sama halnya ketika orang berzikir di Arafah, tujuannya tetap mengingat Allah. Ketika orang wirid di Arafah, ya tujuannya tetap mengingat Allah. Tetapi keadaan orang tersebut itu beda-beda. Tetapi Imam Fudayl bin Iyad, keadaan batinnya pada saat itu, ia tengah diingatkan oleh Allah masa lalunya yang kelam. Dari mulai punten banyak mendolimi orang lain, mencuri, nyolong, begal dan lain-lain. Hadir di tempat itu, ya mau bisa apa Pak? Kayak Bapak tuh orang galau diajak ngobrol. Nyambung. Kok orang galau diajak main catur? Sehingga disepak ya. Artinya apa? Artinya lagi berkecamuk kan batinnya Pak pada saat itu. Kira-kira ibadah yang sesuai dengan kondisi batinnya pada saat itu apa Pak? Ya diam, merenung, menyesali dosa. Artinya menangisnya, menunduknya Imam Fudayl bin Iyad dengan ada orang yang di sebelahnya membaca doa dan zikir, sama nggak derajatnya? Sama. Jenis amalnya beda, tapi tetap sama derajatnya. Sababiah jenis amal itu beda adalah kondisi batinnya yang berbeda. Sampai sini bisa dipahami banyak? Bisa dipahami Pak? Ada ulama besar lagi. Bapak sing banyak baik contohnya banyak supaya kaharta sadayana. Ada seorang ulama dari Baghdad, namanya Bapak nanti bisa cari aja, mau di internet mau di mana. Pasti dah di internet masuk kaya baik ada biografi ulama. Tapi saya bacanya di kitab ini banyak, di kitab Tahlil wa Tasrih ya. Dalam kitab ini dijelaskan ada seorang ulama namanya Imam Sari Asakoti, orang Baghdad. Dia ini pernah tahu gini, saya itu astaghfirullah ta'ala, meminta maaf kepada Allah, baca istighfar mundu salasi nasanatan, sudah 30 tahun baca istighfar. Ketika ditanya kenapa engkau baca istighfar sebanyak itu,
yaitu sababiahnya min qauli marratan alhamdulillah. Karena saya pernah sekali ngucapin alhamdulillah. Itu bingung ya banyak orang. Ada orang ngucapin alhamdulillah tapi istighfarnya 30 tahun. Orang sih maksiat istighfar nasa poe. Kebalik ya. Ini yang secara dohirnya ibadah. Alhamdulillah kan ibadah ya Pak ya. Tetapi dia menyesali ucapan alhamdulillah itu sampai-sampai istighfar kepada Allah 30 tahun. Yang harus kita ketahui kan bukan dohir amalnya Pak. Tapi kondisi batinnya, kenapa batinnya itu mendorong dia mau beristighfar 30 tahun. Ketika ditanya, kilalahu kaifa dalika, kok hal itu bisa terjadi? Maka beliau mengatakan, waqa'a bi Bagdada harikun. Dulu di Baghdad itu di pasarnya ada kebakaran. Sampai-sampai semuanya terbakar. Kemudian kata beliau, pastakbalani rajulun, ada seorang laki-laki nyaur abdi menghadap ke saya. Pada saat itu dia katakan, oh seluruh pasar sudah terbakar. Nah alhamdulillahnya tuh kecuali toko anjeun. Imam Sakwati tadinya, Imam Sari As-Sakwati, semuanya terbakar tetapi lakot naja hanutuka, ari warung anjeun mah selamat. Maka saat itu dia mengucapkan alhamdulillah tekadurukan. Tetapi di sisi lain ada perasaan yang hadir banyak. Saya mengucapkan alhamdulillah yang notabene-nya hal itu dilakukan karena sababiah toko dan warung saya selamat. Dibandingkan dengan musibah yang terjadi pada saat itu yang menimpa muslimin, kira-kira pantasnya innalillahi atau alhamdulillah. Innalillahi alhamdulillah. Bapak mau nyebutin alhamdulillah pun nggak dosa sebenarnya. Kenapa? Karena Bapak bersyukur bahwa toko Bapak selamat. Tetapi kan yang repotnya itu kalau rasanya dihadirkan oleh Allah ke dalam hati. Bahwa Bapak kok berani ngucapin alhamdulillah di atas penderitaan muslimin yang lain. Ketika itu dihadirkan, apa yang bisa Bapak perbuat? Astagfirullahaladzim. Kok saya jadi orang yang tega benar? Kok saya ini hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan apa yang terjadi kepada muslimin yang lainnya. Perasaan dan kondisi batin yang seperti itu mendorong dia membaca istighfar selama 30 tahun. Sababiahnya pernah mengucapkan alhamdulillah. Luar biasa dalam ini. Kondisi batinnya pada saat itu seperti itu. Imam Siri As-Sakwati ini merupakan ulama besar, murid dari Imam Ma'ruf Al-Qurhi. Imam Ma'ruf Al-Qurhi ini juga punya kejadian aneh yang janggal. Yang kalau dilihat secara dohir yang geus lamun aya videona diasupkeun kana Facebook banyak yang ngahujat ya pasti. Penuh dengan kritikan harusnya. Penuh dengan cacian, penuh dengan cemoohan. Karena secara dohir bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena suatu hari dia lagi puasa. Kita berbicara amalnya amal sunnah ya Pak ya. Tidak berbicara tentang amal wajib. Kalau amal wajib apapun kondisi batinnya tetap harus dikerjakan. Bohong kalau ada orang, oh saya udah makrifat kepada Allah, sholat jadi nggak wajib, isi bohong gitu Pak. Ya kalau ada orang yang paling makrifat nggak wajib sholat, ya harusnya Rasulullah duluan kan, karena Rasul a'raful ma'arif jadinya, orang yang paling bermakrifat gitu, atau a'raful arifin gitu. Ya harusnya Rasulullah duluan yang bebas tugas sholatnya, tapi Rasul kok sampai akhir hayat masih melaksanakan sholat. Nah ini yang kita bicarakan adalah ibadah sunnah. Suatu ketika Imam Ma'ruf Al-Qurhi ini puasa sunnah. Di tengah jalan, dia bertemu dengan orang yang lagi menawarkan minuman. Ketika lewat ada orang yang nawar-nawarin minuman, tapi tak sengaja terdengar pasami'ahu, kemudian mendengar ada salah satu ucapan yang diungkapkan oleh orang yang menawarkan minuman tadi, rahimallahu may yashrabu minni. Ayo minum. Wa rahimallahu may yashrabu minni, dan semoga Allah mencurahkan rahmatnya bagi orang yang mau minum dari air yang saya bawakan ini. Maka pada saat itu Imam Ma'ruf Al-Qurhi dengan semangatnya langsung pergi menuju orang tersebut, terus diambilnya gelas itu, diambilnya minum itu, kemudian langsung diteguknya. Kemudian ketika kembali ke rombongan ditanya oleh sahabat atau santrinya,
Ketika itu ditanya, alam takun so iman, mama, imam, atau kiai, atau ustadz kurang. Kapan nuju puasa? Gitu. Senin Kemis, atau puasa Arafah, atau kan tadi puting dakwah, kerceramah, tausiah. Hari Arafah teh tanggal 8 kudu puasa. Gitu. Hari ayeuna tanggal 8, hari mama cenah kalah teu puasa, itu kumaha ini teh. Itu kira-kira jadi bahan hujatan tuh, Pak. Ada ustaz tausiah. Pokoknya Arafah itu pahalanya besar. Dosa 1 tahun ke depan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun ke belakang dihapus oleh isukan ketinggalinya keur ngami ayam di pasar. Kira-kira Bapak yang lihatnya gimana ya? Bapak yang lihatnya bakal gimana? Kalau secara dohir ya pasti aduh suudon. Tentu suudon ya Paknya. Tetapi kalau kita pahami kondisi batin orang itu ketika melakukan hal itu, sama-sama nilainya dengan ibadah. Kenapa? Karena ketika ditanya alam takun soiman, kan puasa. Katanya puasa ini pahalanya gini. Maka ketika itu Imam Ma'ruf Al-Qurhi mengatakan, qala bala, iya, saya tadinya puasa dan pahalanya besar seperti yang telah saya terangkan dan jelaskan. Tetapi walakinnani rajautu du'aahu. Saya yakin ini teh orang ini teh soleh luar biasa. Dan saya ingin termasuk salah satu orang yang mendapatkan doa dari dia. Kan tadi doanya itu orang yang minum dari air ini semoga dirahmati di kucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin mendapatkan fadilah itu, ingin mendapatkan doa yang dilantunkan oleh orang tersebut. Nisbatnya, hubungannya apa yang dia lakukan dengan kondisi batinnya pada saat itu nilainya ibadah atau tidak? Nilainya ibadah atau tidak? Nilainya tetap jadi ibadah. Nah, sehingga bedanya jenis amalia seseorang lahir karena bedanya kondisi batin seseorang. Kondisi batin ini biasanya faktornya dari berapa hal? 3 banyak. Dulu saya pernah nanti catat ini dari guru saya dari Sukamiskin banyak. Beliau mengatakan kondisi hal batin kita ini difaktori dari 3 hal. 1 bil ilmi, karena ilmu pengetahuan, karena pemahaman, sehingga lahirlah suasana hati dari pemahaman tadi. Yang kedua bil amali, karena pengalaman. Pengalaman kita baik, pengalaman buruk, maka dari pengalaman baik dan buruk itu akan terlahir suasana hati yang mendorong kita berbuat sesuatu. Ada yang mengalami seperti itu, Pak? Ada ya, Pak ya? Ada orang yang dorongannya untuk melakukan tobat itu karena dihadirkan pengalamannya oleh Allah yang di masa lalunya. Ada ya, Pak ya? Ada. Kemudian yang terakhir, ini yang paling murni ya Pak ya, bifadlim minallahi ta'ala, yaitu murni dihadirkan rasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dianugerahi langsung rasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita masih yang dua-dua ini aja lah Pak. Entah itu lahirnya kondisi batin karena ilmu, atau lahirnya kondisi batin itu karena pengalaman kita. Sampai sini berapa berani enggak bersuudon kepada orang lain jadinya? Apalagi muslimin. Oh berarti kekafirin boleh? Enggak. Kenapa? Karena kita udah kaji juga di hikmah yang sebelumnya. Kurang kumaha bantangurna Umar bin Khattab yang notabene jagerna, tapi pada akhirnya diijtiba oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ya Pak ya? Diijtiba itu dipilih, diselir oleh Allah sehingga dari jauh menjadi dekat pada waktu yang sangat cepat. Itu Umar bin Khattab contohnya. Salah satunya. Sehingga ke kafir sekalipun kita tidak boleh bersuudzon, apalagi ke muslimin. Sampai saat ini bisa dipahami. Ini baru kondisi personal ya Pak ya. Belum lagi nanti ada ahwal ijtimaiyah, sedikit lagi ya Pak ya. Yaitu kondisi atau status sosial seseorang. Beda-beda tuh Pak. Contohnya gampangnya gini, ada orang yang nikah, ada orang yang belum nikah. Setelah melakukan kewajibannya, kira-kira orang yang belum nikah untuk menambah atau mendekatkan diri kepada Allah, kira-kira ditambahnya dengan apa Pak? Baca Quran, thalabul ilmi, terus apa lagi Pak? Tadarus dan lain-lainnya. Itu kan tentu
Jadi ibadah untuk mendekatkan diri, tambahan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Laras sebenarnya. Kemudian ada orang yang sudah menikah. Dengan status sosialnya saat ini, itu bisa nggak mengikuti status sosial orang yang belum nikah? Mual bisa diupayakan kumaha lagi. Nah, sebadanya melakukan kewajibannya, Bapak ajak orang-orang yang punya tanggung jawab, dia bekerja, dia bertani, dia dagang. Yuk, salabul, ilmi, waktunya jam sabaraha, jam 10 pagi. Aduh, teu bisa gawe ke kantor. Du dunia wae sia mah. Kumaha? Bukan du dunia. Karena status sosialnya yang menuntutnya untuk melakukan hal itu. Dan kalau dia bekerja itu niatnya murni, niatnya mencari ridho Allah, kerjanya bernilai pahala atau tidak? Nilai pahala. Sampai sini bisa dipahami. Ada orang yang pada sholat punten, zikir, pahala. Baca Quran, pahala. Keluar langsung bertugas lagi punten, ada yang jadi tukang ojek, ada yang nge-grab, ada yang anu, pahala juga tidak? Ya pahala. Hek ada orang yang punten ketika bekerja hek meninggal, kan jelas hadisnya banyak. Dia meninggal fisabilillah. Sampai sini bisa dipahami banyak. Kadang-kadang kosok angel ya kita gitu. Ieu teh jelema teh nya geus nyaho waktuna berjamaah, hayo we pulang anting memotoran. Kabatur teh. Padahal muslimin. Padahal kita nggak tahu status atau kondisi sosial yang menuntutnya seperti itu. Ya, kita berbicara bahwa sholatnya mah wajib, Pak. Sholat isya-nya mah wajib. Kan pertanyaannya berjamaahnya wajib tidak, Pak? Berjamaahnya wajib tidak, Pak? Kalau Jumat sih sepakat seluruh ulama bahwa Jumat itu wajib berjamaah. Kemudian, sholat di mana? Munfarid we di imah. Ini sa ulama yang ngomongnya gitu. Tetapi kalau sholatnya munfarid selain Jumat, sah tidak, Pak? Sah. Kan kata Kanjeng Rasul ada hadisnya, kalau ada orang yang di rumah dekat dengan masjid, kemudian ketika dekat dengan masjid dia nggak mau sholat di masjid, maka sholatnya tidak akan diterima. Bahkan ada hadis lagi, lain duruk bae rumahna sekalian. Kan gitu soal Kanjeng Rasul tepanya. Nah, itu kita harus jelas dulu, Pak. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah itu siapa? Apakah orang tukang perang yang notabene-nya tetanggaan dengan masjid keur perang ngong adan harus sholat heula? Artinya status kondisi sosialnya pada saat itu wajib mah tetap wajib sholat. Ngan kalau ada orang yang tuntutannya tidak bisa dia melakukan berjamaah, ya sah-sah saja. Terjadi masalah. Sampai saat ini bisa dipahami banyak. Tetapi ya memang ari bagus nama berjamaah. Tetapi kalau berjamaahnya yang notabene-nya ada yang mengatakan sunnah dibandingkan dengan punten banyak pekerjaannya yang hukumnya wajib, hanya maka dia tetap harus melakukan pekerjaannya. Tetapi di sisi lain sholat jamaah tebaji terkenging ketinggalan. Sampai sini bisa dipahami banyak. Artinya apa ilmu ini kita kaji? Bukan kita jadi melonggarkan diri jadi teka masjid sana. Tetapi bagaimana kita bisa berhusnuzon kepada orang lain yang belum bisa melakukan ibadah yang sama, mungkin status sosialnya berbeda. Bisa dipahami banyak? Bisa dipahami banyak. Aya nu beunghar, aya nu miskin, der aya ustad ceramah. Pokoknya ari pahala na dari berkorban teh nanti naik tunggangan di sirat. Nanti di sirat itu batur mah, di siratnya aya anu ngesot, aya anu ku wajahna, aya anu ku pundukna lewat teh. Tah orang-orang kurban mah numpak. Aya nu numpak onta, aya numpak kambing, aya numpak sapi. Orang-orang kaya sih menang. Orang-orang miskin juru aduh nah orang naik naon atuh ge. Mau Bapak samakan pada saat itu bahwa sunnahnya berkorban itu seluruh orang yang ada di masjid ini yang mendengarkan ini sunnah berkorban. Ya enggak, sesuai dengan status sosial. Jadi ada ragam amalia itu sababiahnya status personal, ada juga yang ragam amal itu muncul karena status sosial seseorang. Contoh lagi. Bapak ngaji, hukumnya ngaji Bapak ini sunat wajib. Sunat wajib. Nah, kemudian ada orang pulang kerja. Setelah kerja, dia bercengkrama dengan istrinya. Yang notabene-nya dia tidak punya waktu lagi
Kan pas-pasan sabada Isya. Nah, itu pun sampai jam 9 karena jam 9 lebih dia akan tertidur. Kira-kira bercengkramanya dia dengan istrinya itu hukumnya apa? Karena dia tidak bertemu dari mulai kerja sampai dia nanti pulang kerja, kemudian bercengkrama, ada waktu bercengkrama dengan anaknya, diajarkan anaknya sholat. Dan itu satu-satunya waktu yang dia miliki, Pak. Karena setelah itu lepas jam 9 anak-anak pada tidur, udah kecapean dan lain-lain. Dia pun siap-siap untuk menjalani kehidupannya di besok harinya, harus bekerja lagi. Terus siapanya? Nah, kemudian dia nggak ngaji, kemudian dengan dia bercengkrama, terus berbuat baik kepada keluarganya, nilainya sama atau tidak? Nilainya sama, Pak? Sama. Kenapa? Karena situasinya yang mengharuskan dan menuntut dia seperti itu. Nah, sehingga kalau Bapak punya perasaan atau lirikan seperti itu, insya Allah Pak, ke siapapun makhluk Allah, kita akan selalu berhusnudzon. Sini sering banget. Saya banyak. Jadi ulah deui kayak mah parip kamarana jelema teh nya teu gablek pikir gitu teu ngaji-ngaji ya. Ya enggak bisa gitu. Kenapa? Karena status personalnya beda. Status sosialnya beda. Ini bisa dipahami banyak. Nah, inilah jadi apa kesimpulan dari hikmah yang sekarang ini? Kesimpulan dari hikmah yang sekarang ini adalah siapapun makhluk Allah, terlebih muslimin, nah kita harus tetap berhusnudzon kepada mereka. Mungkin kita anggap bahwa satu ibadah ini harus dilakukan dan sama rata kepada seluruh makhluk Allah. Enggak, bahwa ibadah ini dilakukan dengan semampunya sesuai dengan keadaan masing-masing. Makanya kan jalan surga itu lain ku sedekah hungkul ya Pak. Kalau jalan surga lewat sedekah hungkul karunya nu miskin. Jalan surga itu kan bukan dengan ngaji hungkul ya Paknya. Kalau dengan ngaji hungkul karunya nu bodoh. Laras ya Paknya. Jalan sedekah itu kan bukan sababiahnya pun dan banyak jadi ahli masjid unggul banyak, bukan ya banyak. Atau karunya pemimpin nu adil. Atau karunya iya. Sehingga kata Kanjeng Rasul kalau kamu mau menjadi surga ya menjadi ahli surga ya minimal jadi 4 orang lah. Apa? Yaitu tihang dunia itu kan ada 4 banyak. 1 bi ilmil ulama. Kalau bisa ya jadi ulama. Kalau ulama hungkul masuk surga karunya atuh urang Pak nu jelas-jelas yang bukan ulama. Kalau nggak bisa jadi ulama jadi apa Pak? Jadi orang beunghar anu berehan. Ulama tuh bisa beunghar henteu deui. Urang pisan panas satunya Pak. Kira-kira kumaha ya teh? Ya kalau nggak bisa ya biadil umaro jadi pemimpin, tapi jadi pemimpin yang adil. Pemimpin ge henteu da ada abi mah bikang di kelarasan teh. Ya kalau enggak dari yang 3 tadi ya minimal jadi yang keempat lah. Apa? Yaitu bidu'ail fuqara. Jadi orang fakir, jadi orang miskin yang serba kekurangan tapi sabar selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jalannya beda-beda, Pak. Beda-beda ya. Tujuannya sama. Kenapa bisa jalannya beda-beda? Karena yang mau masuk jalannya statusnya beda-beda. Sampai sini bisa dipahami banyak. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita dan mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, taufik dan rahmatnya, dan mudah-mudahan menjadi mudah jugalah bagi kita untuk senantiasa berhusnudzon ke sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi banyak bedanya jenis amalan karena bedanya kondisi seseorang, baik kondisi batinnya ataupun kondisi status sosialnya. Panginten sakitu wae, pilih aya pertanyaan mangga banyak. Urang bahas secara bersama-sama lah, bermusyawarah. Seperti
Maksudnya seperti apa Pak ya? Gitu Pak. Ya, makanya kalau nanti kan kita ngaji kitab fikih banyak. Ketika jadi hakim itu ada beberapa kriteria hakim tidak boleh mengambil keputusan banyak. Salah satunya indal godob. Ketika hakim lagi marah, murang-maring, di rumah lagi masalah dengan istrinya, langsung mau masuk ke persidangan. Itu tahan dulu banyak. Minimal sebatang dua batang lah mencara orang. Kenapa? Cina reda dulu marahnya. Kemudian hakim juga ya harus kalau di hukum normal itu kan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah itu kan secara bahasa Arabnya kan husnudzon. Husnudzon. Tetap harus husnudzon, ya tetap harus husnudzon. Nah, ketika nanti dia terlalu banyak husnudzon sehingga telah jadi salah menjatuhkan hukum. Ini masuk kategori apa yang didahulukan oleh Kanjeng Rasul, Pak. Kalau ada orang berijtihad, kalau ada orang yang berupaya menjatuhkan satu hukum, kemudian Pak Asobah, dia benar, Pak. Palahu ajroni. Dia akan tetap mendapatkan 2 pahala, Pak. Tetapi kalau ada orang yang sudah bersungguh-sungguh berijtihad, semua kriterianya telah dia lakukan, prosedurnya dia sudah jalankan, tetapi pada akhirnya dia tetap salah. Tapi sudah benar-benar bersungguh-sungguh, tetap dia juga mendapatkan pahala. Cuma dia mendapatkan 1 pahala, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya ketika apapun yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari ini, atau di pengadilan Bapak jadi hakim sekalipun, husnudzon itu tetap harus dikedepankan. Ini ceritanya. Atau mau ada tambahan? Ya. Jadi tidak berlaku hukum wala tajassasu ya, hari kerjaksa maksudnya. Jangan ngorek-ngorek kesalahan orang lain gitu. Ya kan gini Pak, kalau mengoreksi kesalahan orang lain itu untuk izharul haq, artinya izharul haq itu untuk tujuannya untuk menunjukkan yang benar dan yang salah mana, itu diperkenankan. Tetapi kalau tujuannya tajassasu, ngorek-ngorek kesalahan itu untuk ngawiwirang, untuk mempermalukan, untuk menjatuhkan martabat dan lain-lain, ya itu yang haram. Ya kan dikorek-korek kesalahan itu untuk apa? Ya tujuannya idharul haq kan banyak. Untuk membuktikan dia ini salah atau benar. Kalau tujuannya itu ya diaminkan oleh agama juga gitu. Tetapi kalau tujuannya malah membuka aib orang, tujuannya malah untuk menjatuhkan martabat orang, ya itu yang tidak diperkenankan. Maka Pak ada lagi Pak. Cek apa itu? Cek apanya? Ketemu salapan ya, anjing darama ya. Ngaji sunnah, damal wajib yang dilarati ngaji. Jangan sababnya jadi dari ngaji ini jadi gitu nyawa pemadegannya banyak. Nah, jadi mudah-mudahan sekali lagi apanya kita selalu dituntun oleh hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sakitu wae. Tutup doa wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.